Poco M6 Pro. HP yang launching udah hampir setahun lalu dengan harga ya hampir-hampir nyenggol 3 juta lah. Dan sekarang harganya udah turun banget nih. Akhir tahun kemarin kisarannya 2,2 sekian, yang mana itu hitungannya udah jatuh banget sih harganya. Dan makin hari makin murah, apalagi flash sale tahun baruan begini. Bisa banget tuh dapetin di harga 2,1. Bahkan bisa lebih murah lagi, 2.050.000, 2.080.000. Pokoknya 2 juta kecil lah. Harga segitu malah mirip sama harga bekasnya loh, yang banyak jual di 2 juta pas. Tentu dengan harga yang udah drop segitu, worth banget nggak sih buat dijadikan salah satu pilihan dikala bingung mau cari HP apa di range 2 juta. Ya selain dia, sebenarnya opsi lainnya ada Infinix Note 40 yang emang udah duluan turun harga sebelumnya. Tapi nampaknya di pasaran udah agak susah dicari unit barunya tuh HP. Entah kenapa. Terus ada juga Vivo Y100 4G yang juga udah turun harga, yang mana selisihnya nggak terlalu jauh, di 2,3 sampai 2,4. Atau kalau nggak ada saudaranya sendiri, si Redmi Note 13 4G yang secara spek emang justru lebih rendah daripada ini, dengan chipset Naga 685, tapi malah masih lebih mahalan dikit ya daripada si M6 Pro ini. First impression buat desainnya, asik juga tampilannya buat yang warna biru ini. Birunya agak beda dari warna biru HP pada umumnya ya. Kilauannya itu loh, ada terang-terangnya, ada gelap-gelapnya juga. Meski kelihatan tekstur bagian atas dan bawah kayak beda gitu, seolah matte atau doff gitu bagian bawahnya, tapi ternyata glossy ya ini, full glossy area belakangnya. Cuma kalau warna terang gini nggak bakal sekotor itu meski nyeplak sidik jari. Area kamera ini aja sih yang mungkin. Nggak semua orang suka penempatan kameranya, rame bener dah. Sampai hampir ngabisin bagian atas cuma buat tulisan-tulisan begini nih. Sesak banget rasanya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Pemakaian sehari-hari kan pasti pakai case juga. Ujung-ujungnya ketutup kan. Yang bikin keren itu nih, lihat aja. Bentar. Tapi tadi case-nya bentar. Lah case-nya begini. Sama aja bohong dong. Tetap kelihatan rame juga. Ini konsepnya gimana ya? Bolongannya gede banget. Yang bikin keren itu frame-nya sih, hitam. Nggak ikutan biru juga. Justru malah bikin tambah, mantap gitu. Keren aja looknya. Soalnya kalau yang varian warna hitam, itu kan full hitam gitu. Jadi kesannya normal aja. Ya ini mah tergantung ke selera masing-masing lah. Oh ya, udah langsung terpasang screen protector dari sononya ya. Lumayan buat ngehemat budget. Buat kau mendang-mending seperti saya contohnya. Buat layarnya, asli ini cakep banget sih buat harga segini. Pertama kali lihat langsung salfok sama bezelnya yang super tipis. Bagian atas, samping, maupun bagian dagunya. Yang biasanya dagu ini jadi bagian paling tebel di HP kentang sih. Tapi nggak berlaku buat HP ini. Tipis banget, nambah poin kegantengan lah otomatis. Lumayan susah ditemuin di brand lain ya, layar setipis ini di range harga yang sama. Good job. Secara spek di atas kertas sih luas layarnya 6,67 inch, panel udah AMOLED dikombo dengan resolusi Full HD 1080. Ditambah refresh rate udah 120 Hz dan udah Corning Gorilla Glass 5 pula. Spek yang udah cakep pakai banget buat HP yang udah turun harga begini. Buat sistem storage yang terpakai dari awal pembelian dari 256GB, terpakai oleh sistem kisarannya 28GB sekian. Size yang nggak termasuk kecil sih, lumayan gede lah daripada kebanyakan HP yang pernah aku pakai. Buat Android versionnya dari awal pembelian masih di 13 dan MIUI 14, tapi bukan masalah karena udah dapet update pembaruan yang bisa langsung diinstal. Nice. Ngomongin soal kameranya nih, setup triple kamera, 64MP buat lensa utama, 8MP buat ultra wide-nya. Good lah, udah punya ultra wide di harga segini. Biasanya ultra jarang ada yang ngasih. Yang ketiga juga ada kamera makro yang nggak bakal dipakai buat sehari-hari. Yang penting nice to have aja daripada nggak punya. By the way, secara sensor dia pakai OmniVision buat kamera utamanya, karena emang banyak yang bahas kameranya terkait hasilnya yang emang termasuk bagus di level harganya.
Oke, hasil perekaman di Poco M6 Pro kira-kira seperti ini. Ini aku ngomong dengan suara yang biasa-biasa aja, nggak terlalu lantang juga. Ya audionya kira-kira seperti itu, dan untuk hasil visualnya seperti ini. Dan di sana juga ada orang yang lagi nonton di luar sana. Kira-kira kedengeran juga nggak? Masuk ke audionya nggak? Masuk ke mikrofonnya nggak? Buat di 1080 30 fps di malam hari. Ya kurang lebih jadinya seperti ini. Kalau dilihat di kondisi viewfindernya sih emang detailnya berkurang banget ya, dan apa kayak ya detailnya berkurang gitu lah. Getarannya juga masih ada, walaupun ini cukup stabil ya karena udah emang OIS juga. Di harga segini emang worth it banget sih karena udah ready OIS. Biasanya kan di kelas harganya emang masih belum ready, bahkan juga masih ya mentok-mentok ace lah ya. Nggak banyak bisa ngasih contohnya karena emang baru pakai seharian ini doang. Buat chipsetnya Helio G99 di harga segini, di tahun segini udah bukan sesuatu yang wow lah ya G99 itu. Tapi juga bukan sebuah anomali yang jelek juga. Sesuatu yang normal, sesuatu yang B aja. Ini chipset malah diborong sama merek sebelah buat dipakai di HP sejutaannya. Berasa chipset murahan jadinya. Padahal secara performa G99 masih aman banget pastinya. Udah sering banget ngerasain G99 di berbagai HP. Jangankan ngomongin daily yang pastinya bakal satset enteng banget. Kalau cuma sosmed, dipakai ngegame pun juga bakalan kuat. Apalagi game standar kita lah ya, macam ML dan kawan-kawannya. Kecuali mungkin memang gamer berat yang butuh Genshin Impact atau WoW yang wajib rata kanan. Beda cerita itu mah. Nah, G99 yang udah 6 nanometer ini dikombo sama baterai 5000 mAh. Yang karena belum coba HP-nya, mungkin hasilnya bakalan sama seperti 5000 mAh HP lainnya. Yang bakalan kuat bertahan seharian penuh dengan intensitas penggunaan medium. Kalau hardcore mah yakin bakalan keop juga. Ditambah dengan panel AMOLED ya pastinya bikin lebih irit lagi ya. Buat speakernya udah dual speaker atas bawah. Yang secara kualitas udah bagus dengan catatan harga segini. Cuma kok volume 60% ke bawah agak kurang ya. Suaranya lemah banget. Tapi buat full volumenya aman, nyaring, dan juga nggak kerasa pecah. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't even wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. Emang pantas ini HP buat dijadikan salah satu pilihan kalau emang bingung lagi nyari HP tapi budget cuma ready di 2 juta. Overall, bagusnya nggak cuma secara spek di atas kertas doang. Bagian depannya cantik banget, bezel super tipis. Tongkrongan belakang juga lumayan asik. Ya meski rada rame sih, area kameranya nggak semua orang suka. Buat kalian user M6 Pro yang beli dari awal launching, coba deh komen, share experience kalian selama pakai HP-nya. Plus minusnya gimana tuh? Thanks sudah nemenin sampai habis. Bye.